Udara pagi yang segar menyapaku, membangunkanku dari tidur yang terasa panjang dan lelap. Matahari baru saja terbit, dan sinarnya yang lembut mengintip melalui jendela, memberikan kehangatan yang menyenangkan. Aku terbangun dengan sedikit bingung, entah apa yang aku impikan semalam. Yang jelas, rasa kantuk masih menyelimuti tubuhku. Perlahan, aku duduk di tepi tempat tidur, mengerutkan dahi. Suara-suara kecil terdengar dari luar kamar, mungkin suara istri yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Perkenalkan, namaku Rian, seorang pria berusia 25 tahun. Aku sudah menikah dengan seorang wanita yang lebih tua dariku, bernama Maya. Usianya lebih tua 4 tahun dariku, namun aku tak pernah merasa itu menjadi masalah. Kami sudah saling mengenal sejak beberapa tahun lalu, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Sebenarnya, aku lebih suka dengan wanita yang lebih tua. Entah kenapa, aku merasa mereka lebih bijaksana dan stabil. Maya juga seorang wanita yang sangat perhatian dan penuh kasih sayang, meski seringkali aku merasa sedikit khawatir karena dia lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Aku memandang keluar jendela dan mataku tertuju pada Maya yang tengah berdiri di depan pintu kamar, mengenakan seragam kerjanya. Rambutnya yang panjang tergerai dan senyumannya yang manis tampak jelas meskipun dari kejauhan. "Rian, aku berangkat dulu ya," ujarnya, melambaikan tangan dan berjalan keluar menuju mobil. Aku membalas dengan anggukan dan senyuman, meski hatiku terasa sedikit kosong setiap kali dia berangkat. Tidak mudah menjalani kehidupan sebagai pasangan yang terkadang harus saling berbagi waktu karena pekerjaan. Aku bukan orang yang terikat dengan jadwal kantor, karena aku lebih memilih menjalankan usaha kuliner yang sudah cukup mapan. Pekerjaan utamaku adalah mengelola restoran yang sudah aku bangun beberapa tahun lalu. Jadi, aku punya lebih banyak waktu di rumah dibandingkan Maya yang seringkali harus bekerja lembur. Setelah Maya pergi, aku berdiri dan berjalan menuju dapur, membuat secangkir kopi panas untuk memulai hari. Di luar, angin pagi berhembus sejuk, menyegarkan suasana rumah yang terasa hening. Aku menatap halaman depan rumah yang bersih, tempat aku biasa menghabiskan waktu pagi menjemur pakaian. Hari ini aku merasa cukup bersemangat untuk memulai aktivitas seperti biasa. Sambil menunggu kopi, aku kembali melangkah keluar untuk memeriksa jemuran yang belum sempat aku lakukan kemarin. Aku berjalan ke belakang rumah dan mendekati tempat jemuran yang terletak di samping rumah. Tiba-tiba, langkahku terhenti ketika aku melihat seseorang yang sedang berdiri di dekat pagar rumah. Seorang wanita paruh baya, mengenakan pakaian kasual, berdiri dengan senyum ramah. Aku mengenalnya, namanya Mbak Nadia, tetangga yang tinggal beberapa rumah dari sini. "Mbak Nadia, pagi!" sapaku dengan ramah. "Pagi juga, Rian," jawabnya dengan senyum lebar. Mbak Nadia adalah istri seorang pelaut dan suaminya sudah lama bekerja di luar negeri. Kami sering berbincang-bincang jika bertemu di sekitar lingkungan rumah. Meski usianya lebih tua, Mbak Nadia selalu tampak energik dan penuh semangat. Hari itu, sepertinya dia ingin berbicara lebih banyak karena dia terlihat sedikit berbeda dari biasanya. "Wah, banyak sekali cucianmu, ya Rian. Biasanya enggak sebanyak ini," katanya sambil melirik jemuran yang kuperhatikan. Aku tertawa pelan. "Iya Mbak, terkadang kalau kerjaan banyak, rumah jadi agak berantakan, termasuk jemuran." "Oh begitu ya, saya paham. Tapi jangan terlalu sibuk, nanti kerjaan rumah malah terbengkalai," ujarnya dengan nada yang sangat ramah, sedikit bercanda. Aku sedikit terkejut dengan ucapannya yang terasa lebih pribadi daripada biasanya. Namun, aku mencoba untuk tetap tenang dan menjawab, "Iya Mbak, kalau yang itu sih masih bisa diatur. Semua berjalan lancar kok." Senyum Mbak Nadia semakin lebar dan dia seolah ingin melanjutkan pembicaraan. "Tapi tadi malam suara dari rumahmu kok kedengeran keras sekali ya?" tanya Mbak Nadia dengan nada yang agak nakal. Aku sedikit tersentak mendengar pertanyaannya. Dalam hati, aku merasa agak canggung karena tak ada yang lebih pribadi daripada hal itu. Namun, aku berusaha tetap santai dan menjawab, "Oh, kalau yang itu sepertinya hanya suara biasa, Mbak. Maaf kalau mengganggu." Mbak Nadia tersenyum licik. "Tidak apa-apa, Mas Rian. Cuman saya penasaran saja.
kalau boleh tahu bagaimana sih caranya supaya suaminya kayak gitu? Katanya dengan sedikit gurauan. Aku merasa sedikit terkejut, tetapi juga agak bingung. Seperti ada pertanyaan yang tak terucapkan di balik kalimatnya itu. Namun, aku tidak bisa langsung memberikan jawaban yang pasti. Aku hanya bisa tertawa kecil sambil menjawab, "Mungkin kebetulan aja, Mbak. Mungkin." Mbak Nadia tertawa kecil, lalu melambaikan tangan dan berkata, "Ya sudah, Mas Rian. Nanti kalau butuh bumbu untuk masakan, panggil saja ya." Aku mengangguk dengan senyuman. Meski percakapan kami hanya sebentar, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada rasa ingin tahu yang muncul dalam diriku setelah percakapan tersebut, dan itu membuatku merasa agak canggung sekaligus penasaran. Setelah Mbak Nadia pergi, aku kembali melanjutkan pekerjaanku di halaman belakang. Namun, pikiranku terus teralihkan oleh percakapan tadi. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Hari itu terasa sedikit berbeda dari biasanya. Meskipun aktivitas di rumah berjalan seperti biasa, pikiranku terus teralih kepada percakapan pagi tadi dengan Mbak Nadia. Suara tawanya, senyumannya, dan cara dia berbicara dengan nada yang seolah-olah penuh makna membuat aku merasa ada sesuatu yang tersirat di balik kata-katanya. Aku mencoba untuk mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaanku, tetapi semakin lama, pikiranku semakin terfokus padanya. Siang harinya, aku pergi ke restoran untuk mengecek segala persiapan yang sedang berjalan. Seperti biasa, aku cukup tenang karena para karyawan sudah menghandle sebagian besar operasional. Restoran yang aku kelola sudah cukup terkenal di daerah ini, terutama karena menu-menu khas yang kami sajikan. Kuliner adalah dunia yang sangat aku cintai, dan aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Namun, meskipun begitu, hari ini terasa sedikit hampa. Aku merasa ada yang kurang, seakan ada kekosongan yang tak bisa aku jelaskan. Sepanjang hari, bayangan Mbak Nadia terus menghantui pikiranku. Sosok wanita berusia hampir 40 tahun itu, dengan segala keteguhan hatinya, selalu tampak tenang meskipun banyak tantangan hidup yang harus dihadapinya. Suami Mbak Nadia adalah seorang pelaut yang lebih sering berada jauh di lautan dibandingkan di rumah. Meskipun begitu, Mbak Nadia selalu tampak ceria, penuh semangat, dan tak pernah menunjukkan ketidakbahagiaan. Aku merasa ada sesuatu yang menarik dalam dirinya yang membuatku ingin lebih mengenalnya. Setelah jam operasional restoran selesai, aku kembali ke rumah. Maya, istriku, sudah pulang lebih awal dari biasanya. "Hai, sayang, gimana hari ini?" Tanyanya dengan senyuman hangat sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Aku hanya tersenyum kecil meskipun hatiku terasa sedikit berat. "Baik, kok. Cuma sedikit capek aja," jawabku. Aku tidak ingin memberatkan pikirannya dengan perasaan yang sedang mengganggu. Maya selalu bisa merasakan jika aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi aku berusaha untuk menjaga suasana agar tetap ringan. Maya mengangguk, lalu berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aku duduk di sofa sambil menatap layar ponsel, tetapi pikiranku kembali melayang pada Mbak Nadia. Di luar jendela, aku melihat ada gerakan di halaman depan rumah. Mataku terfokus pada sosok Mbak Nadia yang sedang berjalan pelan melewati pagar rumahku. Dia tampak santai, mengenakan pakaian kasual seperti biasa, dengan rambut yang tergerai rapi. Aku merasa ada yang aneh saat melihatnya begitu dekat, namun aku mencoba untuk tetap tenang. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pintu depan dan menyapanya. "Mbak Nadia, lagi jalan-jalan?" Tanyaku dengan nada ringan. Mbak Nadia berhenti sejenak dan tersenyum. "Iya, Mas Rian. Mau tanya-tanya soal bumbu yang kamu kasih kemarin itu, enak sekali rasanya. Aku ingin tahu lebih banyak," jawabnya dengan penuh semangat. Aku sedikit terkejut mendengarnya. "Oh, tentu saja Mbak. Kalau butuh bumbu atau resep, aku bisa bantu. Ayo, masuk dulu," kataku, mengajak Mbak Nadia untuk masuk ke rumah. Meskipun aku merasa sedikit canggung, aku tidak ingin menolaknya begitu saja. Mbak Nadia duduk di ruang tamu sambil melirik-lirik ke sekeliling. "Wah, rumahmu rapi sekali ya, Mas. Kamu pasti sering bersih-bersih sendiri ya?" tanyanya dengan nada yang ramah. Aku tersenyum, merasa sedikit bangga dengan rumah yang kujaga. "Iya sih, kalau punya waktu, aku lebih suka mengurus rumah sendiri, Mbak. Biar nyaman juga kalau dilihat," jawabku. Mbak Nadia mengangguk.
Makanya suami saya nggak pernah komplain kalau rumah berantakan. Dia juga jauh, jadi nggak tahu kalau saya ngurus rumah agak terbengkalai. Katanya sambil tertawa pelan. Aku hanya tersenyum kecil mendengarnya. Percakapan kami berjalan lancar, meskipun aku merasa ada yang janggal. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami, dan aku mulai merasakannya. Ada semacam perasaan yang sulit dijelaskan, namun aku merasa semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Mbak Nadia. Di satu sisi, aku merasa bersalah karena aku sudah menikah dengan Maya, tetapi di sisi lain, perasaan itu datang begitu saja, tanpa bisa aku kendalikan. Maya, istriku, tiba-tiba muncul dari dapur dengan membawa sepiring makanan. "Mbak Nadia, makan dulu ya. Ini masakan spesial dari saya," katanya dengan senyuman ramah. Mbak Nadia tersenyum dan menerima dengan senang hati. Sementara itu, aku hanya duduk diam memperhatikan mereka berdua. Maya dan Mbak Nadia tampak begitu akrab. Ada percakapan ringan yang terjalin di antara mereka, tetapi aku merasa sedikit terasingkan. Perasaanku semakin rumit, semakin lama, semakin besar rasa penasaran dan ketertarikan yang tumbuh di dalam diriku. Aku mulai berpikir apakah ada kemungkinan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Mbak Nadia tanpa menyakiti siapapun. Aku menyentuh cangkir kopi yang sudah lama tergeletak di meja, tetapi rasa hangatnya tidak bisa menenangkan kegelisahanku. Perasaan aneh yang muncul antara aku dan Mbak Nadia semakin mengganggu pikiranku. Aku berusaha untuk tetap fokus pada percakapan di depan, namun hatiku terasa kacau. Malam itu, setelah Mbak Nadia pulang, aku duduk termenung di ruang tamu. Maya tampak tidak menyadari perubahan dalam diriku. Ia sibuk dengan acara TV yang sedang diputar, sementara pikiranku terus teralihkan pada Mbak Nadia. Entah apa yang harus kulakukan dengan perasaan ini. Aku tahu bahwa aku harus tetap menjaga rumah tanggaku, tetapi semakin aku mencoba mengabaikan perasaan ini, semakin besar ia tumbuh di dalam diriku. Beberapa hari setelah percakapan yang agak canggung dengan Mbak Nadia, pikiranku semakin terfokus padanya. Setiap kali bertemu dengannya, aku merasa ada ketegangan yang tidak bisa aku jelaskan. Kami selalu berbicara ringan, tetapi ada semacam daya tarik yang semakin kuat. Aku tahu ini salah. Aku sudah menikah dengan Maya, dan aku harus menghormati pernikahanku, tetapi perasaan yang datang begitu mendalam dan sulit untuk dihindari. Hari itu, aku kembali bertemu dengan Mbak Nadia di halaman rumah ketika aku sedang menjemur pakaian. Seperti biasanya, dia datang dengan senyuman lebar dan wajah yang ramah. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak langsung berbicara tentang resep atau bumbu masakan seperti biasanya. "Rian, bisa ngobrol sebentar?" Tanyanya dengan nada yang agak serius. Matanya sedikit berbeda, tidak seperti biasanya yang selalu penuh dengan keceriaan. Aku sedikit terkejut mendengar perubahan nada suaranya, tetapi aku mengangguk. "Tentu, Mbak. Ada apa?" Mbak Nadia berjalan mendekat dan duduk di kursi taman yang ada di halaman belakang. Aku duduk di sebelahnya, mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatiku mulai berdegup kencang. "Rian, aku tahu kita sudah sering ngobrol, tapi aku ingin jujur padamu tentang sesuatu," katanya dengan suara yang lebih rendah dan sedikit cemas. Aku menatapnya dengan bingung, tetapi aku mencoba untuk tetap mendengarkan. "Apa yang ingin Mbak sampaikan?" Mbak Nadia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku merasa ada yang berbeda di antara kita, Rian. Aku tertarik padamu," ujarnya dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti berbisik. Hatiku langsung berdegup kencang mendengar pengakuannya. Aku tidak tahu harus merespon bagaimana. Semua yang ada di pikiranku seperti membingungkan dan bercampur aduk. "Mbak, aku sudah menikah," jawabku terbata-bata. "Aku tidak bisa." Aku menatap wajahnya yang tampak penuh harapan, seolah-olah dia mengerti apa yang sedang kurasakan, namun tetap berusaha untuk berbicara dengan jujur. "Aku juga sudah tahu, Rian. Aku tidak ingin merusak rumah tanggamu, tapi aku merasa ini harus aku katakan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakannya," jawabnya dengan sedikit menggigit bibir bawahnya. Aku merasa gelisah. Di satu sisi, aku merasa bersalah kepada Maya, istriku, yang selalu setia dan penuh kasih. Namun, di sisi lain, perasaan yang tumbuh terhadap Mbak Nadia begitu kuat dan sulit untuk dikendalikan. Aku menarik napas panjang, mencoba untuk menenangkan diriku. "Mbak Nadia, aku
Aku tidak tahu harus berkata apa, jawabku dengan suara rendah. Mbak Nadia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan menatapku. Aku tidak akan memaksa Rian. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku merasa seperti ini. Aku juga tidak ingin merusak hubungan kita sebagai tetangga. Aku hanya merasa ada yang lebih dari sekadar pertemanan di antara kita, kata Mbak Nadia. Suaranya kini terdengar lebih tenang, tetapi penuh dengan perasaan yang mendalam. Aku merasa sangat canggung. Apa yang harus aku lakukan dengan perasaanku yang bergejolak ini? Aku mencintai Maya, tapi perasaan terhadap Mbak Nadia semakin kuat. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah wanita yang penuh perhatian, penuh semangat, dan rasanya ada ikatan yang lebih dari sekadar tetangga. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa memilih dua jalan sekaligus. Saat itu, aku teringat kembali pada percakapan beberapa hari yang lalu dengan Maya saat kami berbicara ringan tentang hubungan kami. Maya selalu mendukungku dan memberi ruang untukku, tetapi akankah dia mengerti jika aku menjelaskan perasaan ini? Mbak Nadia menatapku dengan lembut, menunggu jawabanku. Aku merasa ada waktu yang begitu lama terlewati sebelum akhirnya aku membuka mulut untuk berbicara. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, Mbak. Tetapi aku juga tidak ingin menyakiti Maya, jawabku dengan nada penuh kebingungannya. Mbak Nadia menunduk lagi, tampak merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, Rian, aku tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit. Aku tahu kamu cinta pada istrimu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menghargai hubungan kita sebagai tetangga, dan aku tidak akan pernah memaksakan apa-apa. Ini hanya perasaan yang muncul begitu saja, dan aku harus mengatakan itu. Aku terdiam, memikirkan kata-katanya. Mbak Nadia benar, ini adalah perasaan yang muncul begitu saja, dan aku tidak bisa menyalahkan siapapun atas itu. Tetapi, aku juga tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Hubungan dengan Maya, pernikahan kami, dan semua yang sudah kami bangun bersama. Aku akhirnya berkata, Mbak, aku tidak bisa membiarkan ini berkembang lebih jauh. Aku harus fokus pada pernikahanku, pada Maya. Aku minta maaf, aku tidak bisa balas perasaan Mbak. Mbak Nadia tersenyum pahit, meskipun ada kesedihan yang terlihat jelas di matanya. Aku mengerti, Rian. Terima kasih sudah jujur padaku. Aku tahu ini tidak mudah bagi kamu, katanya dengan suara yang tenang. Aku merasa lega dan sekaligus berat. Keputusan itu mungkin tidak akan mudah, tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap menjaga pernikahanku. Dengan perlahan, Mbak Nadia berdiri dan berkata, Terima kasih, Rian. Aku akan pergi sekarang. Aku hanya mengangguk, dan saat dia berjalan pergi, aku merasa ada beban yang lepas dari pundakku. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa perasaan yang tumbuh begitu mendalam ini akan terus ada, meskipun aku sudah membuat keputusan yang harus diambil demi menjaga rumah tanggaku. Setelah percakapan yang cukup menguras perasaan dengan Mbak Nadia, aku merasa seperti ada dua dunia yang bertabrakan dalam diriku. Di satu sisi aku merasa lega telah membuat keputusan untuk tetap setia pada pernikahanku dengan Maya. Namun di sisi lain, perasaan terhadap Mbak Nadia masih menggelora di dalam hati. Meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan yang tidak pasti itu, aku tahu bahwa aku harus benar-benar menenangkan perasaanku agar tidak ada lagi yang mengganggu kedamaian hidupku dan rumah tanggaku. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan lebih tenang, tetapi tidak tanpa ketegangan. Mbak Nadia mulai menjaga jarak dariku, dan aku pun merasa agak canggung saat bertemu dengannya. Kami tetap saling menyapa, tetapi tidak seperti sebelumnya. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang bumbu masakan atau hal-hal sederhana lainnya. Aku merasakan ketegangan itu, tapi aku juga tahu itu adalah keputusan yang benar. Di rumah, Maya tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak berniat untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi antara aku dan Mbak Nadia, karena aku tahu itu bisa merusak pernikahan kami. Maya adalah wanita yang baik, dan aku tahu dia layak mendapatkan segala kejujuran, tetapi aku tidak ingin menghancurkan kebahagiaan kami hanya karena perasaan yang tidak terkontrol. Aku mencoba sebaik mungkin untuk tetap dekat dengannya, memberikan perhatian lebih, dan menjaga komunikasi yang baik agar pernikahan kami tetap berjalan dengan harmonis. Suatu malam, setelah kami selesai makan malam bersama, Maya duduk di sampingku di sofa. Rian,
Kamu terlihat sedikit lebih tenang belakangan ini. Apa semuanya baik-baik saja di restoran? Tanyanya sambil memelukku ringan. Aku tersenyum padanya, berusaha meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya, Maya. Semua berjalan baik-baik saja. Aku hanya sedikit capek, tapi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku senang kita bisa habiskan waktu bersama, jawabku, berusaha menutupi perasaan yang mengganjal dalam hatiku. Namun Maya memandangku dengan tatapan yang agak tajam. Rian, kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, jangan ragu untuk cerita. Kamu tahu kan, aku selalu ada buat kamu, katanya dengan lembut. Kata-kata Maya membuat hatiku sedikit tergetar. Aku tahu dia sangat peduli, tetapi aku juga tahu bahwa membuka percakapan tentang perasaan yang muncul terhadap Mbak Nadia akan merusak semuanya. Aku hanya mengangguk dan mencium pipinya. Terima kasih, Maya. Aku akan selalu mengingat itu. Aku hanya sedikit lelah, tidak lebih. Seiring waktu, aku semakin merasa bahwa hubungan dengan Mbak Nadia harus benar-benar berakhir. Meskipun perasaan itu masih ada, aku tahu bahwa aku harus tetap menghargai pernikahanku. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak pasti merusak apa yang telah kami bangun bersama Maya. Di sisi lain, aku juga melihat bagaimana Mbak Nadia mulai lebih fokus pada dirinya sendiri. Dia kembali berusaha untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya, meskipun sering ditinggal suaminya. Terkadang aku melihatnya di halaman rumah, sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Dan aku menyadari bahwa dia adalah sosok yang mandiri dan kuat, meskipun di dalam hatinya ada kesepian yang sulit diungkapkan. Pada suatu sore yang cerah, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati kopi, Mbak Nadia datang menghampiriku. Kali ini, suasananya terasa lebih tenang dan dewasa. Dia duduk di sebelahku, namun kali ini tidak ada ketegangan di antara kami. Rian, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah jujur padaku kemarin. Aku tahu itu bukan hal yang mudah untukmu. Aku juga tidak ingin mengganggu hidupmu lebih jauh lagi, katanya dengan suara lembut dan tenang. Aku menatapnya dengan rasa terima kasih yang tulus. Aku juga berterima kasih, Mbak, karena kamu sudah mengerti dan kita bisa tetap menjaga hubungan sebagai tetangga dengan baik. Kami terdiam sejenak, menikmati suasana yang damai. Aku merasa lebih lega setelah percakapan itu. Meskipun ada perasaan yang masih tertinggal, aku tahu bahwa aku sudah membuat keputusan yang tepat. Aku harus melangkah maju, menjaga pernikahanku dan hidupku dengan Maya. Aku sadar bahwa ada banyak hal yang lebih penting daripada sekadar perasaan sementara yang muncul di antara aku dan Mbak Nadia. Hari-hari berlalu, dan aku semakin fokus pada keluarga kecil kami. Maya dan aku semakin dekat. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal dan memperkuat ikatan kami. Perasaan terhadap Mbak Nadia perlahan memudar, meskipun aku tidak bisa melupakan momen-momen yang pernah ada di antara kami. Aku berusaha untuk tetap setia pada Maya dan menjalani hidup kami dengan lebih bermakna. Mbak Nadia, di sisi lain, semakin jarang datang ke rumah kami. Aku merasa bahwa dia sudah mulai menerima kenyataan dan kembali ke kehidupan normalnya, meskipun kadang aku bisa merasakan sepi yang ada di dalam dirinya. Namun, aku tahu bahwa aku sudah melakukan hal yang benar dengan menjaga jarak dan melanjutkan hidupku bersama Maya. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa dalam hidup kita harus membuat pilihan yang sulit. Terkadang perasaan bisa datang tanpa diundang, tetapi kita harus tahu bagaimana mengendalikannya. Aku telah belajar banyak dari pengalaman ini. Setia pada pasangan, menjaga komitmen, dan mengutamakan keluarga adalah hal-hal yang lebih penting daripada sekadar mengikuti perasaan sesaat. Ini adalah pelajaran berharga yang akan aku bawa sepanjang hidup.